dengan tangan. Semuanya datanglah dan cicipe. Datang dan coba, ayo. Cepat datang dan lihat. Kafe pelayan dengan pria tampan. Kopi yang baru digiling dengan tangan. Kakak sulung kakak kedua. Jangan terlalu kaku. Berpose yang bagus. Kakak ketiga, kenapa kau tidak melepas pakaianmu? Dan tunjukkan perut six-packmu pada gadis-gadis. Lepaskan. Aku mau 1 cangkir. Aku mau 3 cangkir. Aku mau 1 juga. Jangan dorong, ayo perhatikan keselamatan. Aku tidak menyangka, tuan muda ketiga Fu yang terkenal, alih-alih menjadi dokter dewa, malah bekerja di sini sebagai pelayan pria yang menjual kopi. Tuan, Anda pasti salah mengira saya orang lain. Kakak ketigaku bukan dokter dewa. Apakah Anda ingin secangkir kopi? Mengapa aku merasa ada rasa akrab dengan gadis ini? Tuan muda kedua, mengapa Anda ada di tempat seperti ini? Jangan bilang, Anda datang ke sini murni hanya untuk kopi. Dan jangan bilang padaku, kau datang ke sini murni hanya untuk menjual kopi. Bukankah ini putri palsu keluarga Jian? Nona muda miskin dari keluarga Fu. Fu Xiaopei. Bagaimana dia akhirnya menjadi seorang pelayan? Ketika kau menjalani hidup, kau harus tahu batasanmu sendiri. Kau menjadi seorang pelayan. Benar-benar peran yang secara alami cocok untukmu. Kekayaan yang diperoleh melalui pencurian dan perampasan. Cepat atau lambat harus dibayar kembali. Putri palsu keluarga Jian, mungkinkah orang yang menyelamatkanku sebelumnya? Bukan Jian Xiyu tapi dia. Mengapa Anda di sini? Aku datang untuk melihatmu dipermalukan. Semakin buruk hidupmu, semakin bahagia aku. Keluar, kau tidak diterima di sini. Kakakku yang baik. Baru beberapa hari yang lalu kita masih bersaudara. Sekarang kau mengusirku seperti ini. Adik perempuanmu sangat patah hati. Mengapa kau begitu sarkastik di sini? Mencemooh miskin mencintai kaya. Mengetahui bahwa kamu adalah putri dari keluarga Jian. Segera mengabaikan semua kebaikan. Keluarga Fu kami telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Kembali ke keluarga Jian tanpa pamit. Kau pantas mendapatkannya. Kan, apakah itu kau yang ingin putrimu menjalani hidup yang baik? Dan diam-diam menukar kami. Paman Fui. Kamu. Ayah. Jangan marah. Aku adalah putri kandungmu. Nona Jian, silakan pergi. Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kakak Chu Xuan. Mengapa kau di sini? Lihat mereka cepat. Mereka semua membuliku. Kurasa, kaulah yang menindas mereka. Terima kasih, aku akan kembali lagi di hari lain untuk minum kopi. Kakak Chu Xuan, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Menghitung uang membuatmu begitu bahagia ya? Kakak ketiga aku tidak menyangka. Mendapatkan uang sebanyak ini, hari ini. Ini 10.000. Jika kita bisa mendapatkan 10.000 setiap hari, maka sebentar lagi, kita bisa membuka kedai kopi kecil. Adik, apapun yang ingin kau lakukan, kami akan selalu mendukungmu. Ketua Han telah menemukan sesuatu. Cepat bicara, adik perempuan Fu Mingxi. Nona Fu adalah anak yang ditukar oleh keluarga Jian. Dia baru kembali ke keluarga Fu 2 hari terakhir ini. Apakah itu berarti Fu Xiaopei sebenarnya adalah penyelamatku? Saya minta maaf Ketua Han, saya belum menyelidiki hal itu. Lanjutkan penyelidikan. Ya. Kalau begitu, aku harus melihat apakah dia memiliki tanda lahir di bahunya. Seharusnya sudah dilakukan seperti ini sejak lama. Apakah ini kedai kopi kita? Kita benar-benar punya kedai kopi. Xiaopei, dengan kedai kopi ini, kau tidak perlu lagi menahan angin dan matahari. Xiaopei, untuk menciptakan kejutan ini untukmu, ketiga kakak laki-lakimu, benar-benar berusaha keras. Aku sangat menyukai kedai kopi ini. Tapi bagaimana keluarga kita bisa mendapatkan begitu banyak uang? Jangan khawatir tentang bahan-bahan ini. Kakak sulung membawa semuanya kembali. Dia bilang itu sisa dari renovasi rekan kerjanya. Kami mengambilnya kembali. Dan itu berguna. Baiklah, kalian berdua silakan sibuk. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Sampai jumpa. Carl, Xiaopei, ini adalah resep rahasia yang disiapkan kakak ketiga untukmu. Resep rahasia? Resep rahasia macam apa? Ini adalah kopi penurun lemak. Kakak ketiga kembangkan khusus untukmu. Kopi penurun lemak. Tapi ini tidak akan menimbulkan efek samping kan? Jangan khawatir. Tidak ada efek samping selain penurunan berat badan. Baiklah. Ibu. Bibi. Apakah aku sangat akrab denganmu? Tolong panggil aku Nyonya Jian.
Wanita tua, saya sarankan Anda jangan keterlaluan. Ini adalah wilayah keluarga Fu. Toko ini, sejak kapan menjadi milikmu? Sejak kapan ini jadi milik kita? Anda harus bertanya pada putri kesayangan Anda. Mama, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kurasa itu hanya karena keluarga Fu mereka sangat serakah. Diam kau. Hari ini aku ingin lihat seberapa tangguh keluarga Fu. Jika kamu The tidak film ingin was menderita, translated maka cepat and serahkan narrated sertifikat by properti M-Media. dan kartu bank itu kembali kepada putriku. Baiklah, Jadi Anda di sini mengemis sisa makanan. lihat baik-baik. Nama siapa yang ada di sini? Mari kita pilih yang ini. Itu tepat di sebelah toko Jian Xiu. Agak tidak menguntungkan. Ini tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah kamu mengambilnya dari keluarga Jian? Jian Xiu, jangan keterlaluan. Ini adalah uang yang aku peroleh melalui kerja keras. Ambil kartu bank dan sertifikat propertimu. Jika kamu menghilangkannya, aku tidak akan bertanggung jawab. Kamu. Nona Fu, ketua saya secara khusus meminta saya datang untuk memberikan hadiah pembukaan untukmu. Apa ini? Ini adalah sertifikat hak milik perkebunan kopi di Kolombia. Dia bilang kamu menyeduh kopi dengan sangat baik, jadi dia memberimu perkebunan kopi. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Anda bisa menerimanya, Anda bisa menerimanya. Nona Fu mohon terima tanpa khawatir. Seseorang sudah membayar tagihan untukmu. Seseorang membayarkannya untukku. Siapa yang membayarkannya untukku? Saya belum mengunjungi adikmu sejak dia kembali. Hadiah kecil ini hanyalah tanda hormat saya. Ketua Shang, Anda terlalu sopan. Jangan manjakan adik perempuanku. Sama sekali tidak. Anda kakaknya yang benar-benar memanjakannya. Untuk membeli perkebunan kopi ini, Anda juga berkontribusi secara signifikan. Fu Xiaopei, kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu berhasil terhubung begitu cepat dengan orang kaya. Selain orang terkaya, aku belum pernah mendengar orang lain yang bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli seluruh perkebunan kopi. Dan Anda siapa? Aku adalah nyonya dari keluarga Jian. Bolehkah aku bertanya siapa kepala keluargamu? Kepala keluarga saya. Bagaimana mungkin keluarga kecil sepertimu? Dengan santai menanyakan tentang mereka. Jangan melebih-lebihkan diri kalian. Lalu sebenarnya keluarga Fu ini apa? Jika kepala keluargamu benar-benar kuat, mengapa mereka mengirim hadiah kepada mereka? Kalau kamu tanya padaku, bukankah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Memang orang-orang picik menimbulkan banyak masalah. Nona Fu mohon dengan hormat menerima kontrak ini, agar saya bisa kembali dan melaporkan penyelesaian tugas saya. Kalian ibu dan anak dari keluarga Jian. Jika Anda tidak ada urusan lain, jika tidak ada cepat pergi. Anda tidak diterima di sini. Fu Xiaopei, kamu menumpang gratis di rumah kami 20 tahun. Sekarang, sudah waktunya kamu membalas kami atas kebaikan membesarkanmu. Bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Kedai kopi dan perkebunan kopi Anda, kami masing-masing ingin setengah sahamnya. Kakak ketiga apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, ada kakak ketiga di sini. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi. Bagaimana jika kami tidak memberikannya? Jika kamu tidak memberikannya, kami tidak akan pergi. Dan kalian semua, jangan berharap untuk buka dengan lancar. Beraninya kau. Saya lihat keluarga Jian Anda. Ini menunjukkan penolakan untuk melanjutkan bisnis. Itu ada di Bicheng lagi. Kamu punya banyak keberanian. Seseorang yang tidak tahu diri akan berpikir kamu adalah orang terkaya di Bicheng. Aku ingin lihat bagaimana kamu berencana membuat kami tidak bisa berkembang. Dalam waktu 3 menit, akhiri semua kerja sama bisnis dengan keluarga Jian. Masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh industri. Aku bilang kakak ketiga, kamu benar-benar sama seperti sebelumnya. Hanya tahu cara bersikap sombong. Apa? Orang terkaya telah mengakhiri kerjasama dengan kita sekarang. Kita tidak menyinggung orang terkaya. Ini tidak mungkin. Siu cepat pergi. Sesuatu yang besar telah terjadi di rumah. Silakan pergi, saya tidak akan mengantar Anda. Siapa sebenarnya yang kamu singgung? Semua investasi dari keluarga Fu telah ditarik. Semua kerjasama telah dihentikan. Sudah berakhir. Kali ini kita benar-benar tamat. Anak laki-laki itu terhubung dengan keluarga Fu terkaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu dan ayah cepatlah pikirkan solusi. Aku baru mulai menjalani kehidupan yang baik selama beberapa hari. Keluarga Jian tidak bisa bangkrut begitu saja seperti ini. Siu kesulitan saat ini. Mungkin hanya keluarga Han yang bisa membantu kita mengatasi krisis ini. Ibumu dan aku harus mencoba segala cara yang mungkin untuk memastikan kamu dan Han Chuzhua segera menikah. Jian, silakan lewat sini. Ketua Han, kami sedang bekerja. Ketua Han. Kak Chushuan, aku akhirnya melihatmu.
Apakah kau mencariku untuk sesuatu? Mari kita ke kantormu untuk bicara. Apa yang kau lakukan? Kak Chushuan, kapan kamu akan bertunangan denganku? Aku ingin memberimu upacara pertunangan yang tak terlupakan. Kita tidak bisa terburu-buru. Kak Chushuan, apa kamu mencoba untuk tidak menikahiku? Jangan lupa aku menyelamatkanmu saat kita masih kecil. Tentu saja aku tidak lupa. Aku hanya takut kau mungkin berpikir itu terlalu terburu-buru. Tidak mungkin Kak Chushuan. Aku ingin menikahimu secepat mungkin. Mengapa Nona Jian begitu terburu-buru untuk bertunangan? Apakah dia sengaja menyembunyikan sesuatu? Tunggu sampai ulang tahun ke-20-mu, dan kita akan memilih tanggalnya saat itu. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Nona Jian sejujurnya, sejak bertemu dengan Anda, ketuahan lebih sering tersenyum. Kalau begitu asisten Jiang harus lebih sering The film memujiku. was translated depan Kak Chushuan. and narrated Tentu by saja Nona M Jian Media. sangat menawan. Saya bahkan tidak perlu mengatakannya. Saya tahu ketuahan benar-benar menyukai Anda. Tapi aku selalu merasa bahwa dia bersikap dingin padaku. Ketuahan belum pernah menjalin hubungan. Dia tidak punya pengalaman. Tidak apa saya akan membantumu mengejarnya. Kalau begitu terima kasih banyak asisten Hieng. Setelah aku menjadi Nyonya Han, kamu pasti akan diberi hadiah yang besar. Sejujurnya, dia sebelumnya mencurigai bahwa putri yang kembali ke keluarga Fu adalah orang yang menyelamatkannya. Tapi pada akhirnya dia tetap memilih Nona Jian. Ini juga membuktikan bahwa dia benar-benar menyukai Anda. Fu Xiaopei, kamu benar-benar gigih mengganggu. Tunggu saja. Xiaopei, aku. Perutku sakit sekali. Perutku terasa nyeri. Ada yang salah dengan kopimu. Fu Xiaopei, beraninya kamu menginginkan Kak Chushuanku. Aku akan memastikan kedai kopimu tidak bisa buka. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Saya tahu. Jangan khawatir. Kedai kopinya tidak akan buka lebih lama lagi. Semuanya terserah padamu sekarang. Baiklah. Jangan minum itu. Kopi ini terkontaminasi. Apa yang kau masukkan ke dalam kopi? Apa yang saya tambahkan? Pertanyaannya, apa yang kamu tambahkan? Kamu menyakitiku. Kakak ketiga bantu aku periksa rekaman pengawasan. Hai, tidak perlu memeriksa rekaman pengawasan. Saya akan menelepon polisi. Apa yang terjadi di sini? Aku memberitahumu Fu Xiaopei, hanya untuk menjual kopi. Kau benar-benar akan melakukan apa saja. Kau benar-benar membius pelanggan di kopi. Bahkan belum dikonfirmasi apakah itu pembiusan. Namun kamu langsung bersikeras bahwa kami menambahkan sesuatu ke dalam kopi. Sedang apa? Saya tidak alergi terhadap kopi. Dan perut saya tidak sakit. Kita punya kesaksian manusia dan bukti fisik. Saya akan menelepon polisi. Ada yang menaruh sesuatu di minuman. Ambil kopi yang belum habis itu untuk Liu Jing. Dan kebenarannya akan terungkap. Kakak Chushuan, kenapa kau ada di sini? Aku kebetulan lewat dan mendengar keributan. Jadi aku masuk untuk melihat. Tuan Han benar. Mari kita ambil sisa kopi ini. Dan mengujinya, tidak akan terlambat untuk memanggil polisi setelahnya. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku yang melakukannya. Apalagi karena kakak Chushuan ada di sini. Kalau tidak pernikahan kita, Hai tidak perlu memanggil polisi. Fu Xiaopei, pelanggan mereka benar-benar ada di tokomu. Minum kopi dan sakit perut. Kau harus segera menutup toko untuk perbaikan. Dan selesaikan masalah ini dengan kompensasi. Takut setelah dengar soal polisi. Mungkinkah kamu membayar orang ini? Secara khusus untuk membuat masalah. Bagaimana mungkin? Kakak Chushuan, aku hanya ketakutan tadi. Itulah mengapa aku berbicara seperti itu. Sekarang tampaknya orang ini hanya ingin menjebak kita demi uang. Kenapa kau tidak cepat-cepat pergi? See you. Sikapmu berubah begitu cepat. Baru saja kamu sangat yakin bahwa aku telah menambahkan sesuatu ke dalam kopi ini. Dan sekarang kamu berubah pikiran. Mengapa dia kabur hanya karena kamu? Itu terlalu patuh bukan? Berhenti memfitnahku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu itu kau. Anda tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Sekarang masalahnya sudah selesai, ayo pergi. Ayo pergi. Fu Xiaopei, berani membuatku malu di depan Chushuan. Kau tunggu saja. Kakak, Insiden hari ini. Jelas Jian Xiyu berada di baliknya. Mengapa dia menargetkan Fu Xiaopei di mana-mana? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Ketuahan, hubungan di antara mereka berdua rumit.
Mungkin ada kesalahpahaman. Kami berdua tidak tahu. Meskipun dia memiliki tanda lahir yang sama di bahunya, aku selalu merasa bahwa dirinya yang sekarang sangat asing. Benar gadis kecil yang menyelamatkanku saat itu. Kepala pelayan Ma juga pernah melihatnya. Pergi cari kepala pelayan Ma dan konfirmasi. Apakah itu benar-benar Jian Xiyu? Ya Ketua Han. Xiyu. Apakah Tuan Muda kedua keluarga Han pernah menyebutkan kapan kalian berdua akan bertunangan? Tepat sekali, kamu harus cepat-cepat menyelesaikan pernikahan. Kakak Chu Xuan berkata, setelah ulang tahunku, dia akan mempertimbangkan pertunangan itu. Xiyu, kamu harus benar-benar berinteraksi dengan Han Chu Xuan. Keluarga Jian kita, apakah kita bisa pulih sepenuhnya bergantung padamu? Asisten Xiang memberitahuku bahwa kakak Chu Xuan akan pergi besok ke Hotel Guofen untuk menghadiri perjamuan. Aku akan pergi ke sana besok untuk menemuinya. Aku akan memintanya mengumumkan hubungan kita sesegera mungkin. Xiao Pei, besok adalah ulang tahunmu. Kami berencana mengadakan pesta ulang tahunmu di Hotel Guofen. Hotel Guofen. Itu terlalu mahal. Aku hanya merayakan ulang tahun. Kamu tidak perlu terlalu boroskan. Xiao Pei, ulang tahunmu yang ke-20 harus dirayakan dengan layak. Kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya. Ini adalah ulang tahun pertamamu sejak kembali ke rumah. Ketiga kakak laki-lakimu sangat mementingkannya. Selain itu mereka telah menyiapkan gaun untukmu. Kalau begitu, kakak ketiga dan aku akan pergi ke Hotel Guofen dulu untuk mempromosikan kopi penurun berat badan kami. Saya akan menuruti semua yang Anda katakan. Asalkan putriku yang berharga bahagia. Hotel Guofen. Aku adalah putri tertua dari keluarga Jian. Tunangan Han Chu Xuan ketua grup Han. Dengan hak apa kau menghentikanku? Ini adalah pesta ulang tahun putri keluarga Fu. Tidak diizinkan masuk tanpa kartu undangan. Keluarga Han adalah keluarga bangsawan yang terpandang. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Han. Bisakah kau menanggung akibatnya? Ada apa? Manajer, wanita ini mengaku sebagai tunangan tuan muda kedua Han. Dia tidak punya kartu undangan pesta, tetapi bersikeras memaksa masuk. Kedua orang ini berpakaian cukup mahal. Mengaku sebagai tunangan tuan muda kedua Han. Itu mungkin saja. Kita sama sekali tidak boleh menyinggung tuan muda kedua Han. Sudahlah, biarkan mereka masuk. Ya. Tolong kalian berdua lihatlah. Mengapa kakak ketiga belum datang? Fui Xiaopei, kenapa dia ada The di film sini? was translated Dan and berpakaian narrated seperti by ini. M Media. Mungkinkah dia di sini untuk merayu kakak Chu Xuan? Bukankah ini Xiaopei? Apa kedai kopimu tidak bisa dipertahankan lagi? Apa kau datang ke olah perjamuan mewah untuk mengantarkan kopi? Kurasa kau mencoba menggait pria kaya, bukan? Sejujurnya, apa yang kamu sebut perjamuan kelas atas sebenarnya adalah pesta ulang tahunku. Ibu, kita harus mencari cara untuk segera mengeluarkan Fu Xiaopei dari sini. Kalau tidak, jika dia mencoba mencuri kakak Chu Xuan dariku, apa yang akan kita lakukan? Perjamuan ulang tahunmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah pesta ulang tahun putri orang terkaya. Putri orang terkaya. Kakak ketiga tidak mengatakan apa-apa. Putri orang terkaya, kamu harus sadar diri. Segera keluar. Jangan sampai petugas keamanan mengusirmu, itu akan merepotkan. Yang seharusnya keluar adalah kalian kan? Bukankah ini? Apakah kakak ketiga selalu bermalas-malasan menggunakan namaku? Ada apa? Kau datang ke sini untuk mengemis. Bagaimana kalian berdua bisa masuk? Kami sepertinya tidak mengirim undangan kepada keluarga Jian kan? Mengirimkan kami undangan. Kalian semua ini apa? Kalian benar-benar kecanduan bermain peran. Terlihat seperti tuan muda ketiga Fu. Saya dengar keluarga Fu bersikap rendah hati. Ketiga putra keluarga Fu telah menanggung kesulitan dan berlatih di masyarakat sejak kecil. Yang paling bahagia adalah putri keluarga Fu. Dia tidak perlu melalui penempaan sosial. Dia hanya perlu mewarisi kekayaan keluarga. Ditambah dia punya 3 kakak laki-laki yang memujanya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Mereka berdua terlihat sangat lusuh. Bagaimana mungkin mereka anak-anak dari orang terkaya? Aku sudah bertahun-tahun di keluarga Fu, tapi aku belum pernah dengar bahwa keluarga Fu adalah keluarga orang terkaya. Mengapa membuang kata-kata untuk mereka? Cepat panggil 2 petugas keamanan untuk mengusir mereka. Benar, cepat panggil keamanan untuk mengusir mereka berdua. Kalau tidak, jika orang terkaya yang asli tiba dan menemukan kedua orang ini memalsukan identitas. Jika dia melampiaskan amarah pada semua orang. Fu Xiaopei belum lama berada di keluarga Fu. Dan dia sudah belajar cara menipu dan membohongi. Kamu benar-benar punya nyali. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku seperti itu? Anda benar-benar keterlaluan, karena Anda berani memperlakukan saudara perempuan saya seperti ini. Baiklah, maka saya juga tidak perlu menahan diri terhadap Anda. Kau pengemis bau.
Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Coba kulihat siapa yang membuat masalah. Itu mereka. Cepat usir kedua penipu ini. Jangan mengotori perjamuan ulang tahun putri orang terkaya. Apakah Anda yakin ingin mengusir kami? Sudah cukup buruk kamu mengancam kami. Sekarang kamu ingin mengancam manajer hotel juga. Manajer kedua orang ini. Wanita itu bertanggung jawab merayu tuan muda kaya. Pria itu menipu dan membohongi orang. Cepat usir mereka. Nora, Anda cukup menarik. Jika Anda ingin menggait pria kaya, saya bisa memberi Anda kesempatan. Ikuti saya dan saya jamin Anda tidak akan pernah kekurangan makanan atau pakaian. Fu Xiaopei cepat setujui dia. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk menaiki tangga sosial. Benar Xiaopei. Cepat setuju dengan manajer ini. Maka kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Sayangku, ikuti saja saya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Baiklah. Kau berani menendangku. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Kakak ketiga, jangan gegabah. Ini pasti Jian Xiu. Sengaja memprovokasi kita untuk membuat kita terlihat bodoh. Xiaopei, kakak ketiga tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatmu diintimidasi oleh orang lain. Fu Mingxi, kau benar-benar punya keberanian. Kau berani membuat masalah di perjamuan ulang tahun. Nona muda keluarga kaya. Kurasa kau benar-benar tidak ingin hidup. Ketika orang terkaya dan orang-orangnya tiba nanti, aku akan lihat bagaimana kau menangani situasi ini. Diam. Bahkan orang terkaya pun harus bersikap masuk akalkan. Bawahan-bawahannya ini adalah binatang berbalut pakaian manusia. Aku ingin melihat bagaimana dia masih bisa melindungi mereka di depan semua orang. Kau ingin orang terkaya bersikap masuk akal. Orang terkaya bisa menghancurkanmu dengan jentikan jari. Semudah menghancurkan seekor semut. Fu Xiaopei, dengarkan aku. Ketika orang terkaya tiba nanti, kamu tidak boleh mengatakan kita saling kenal, agar kemarahannya tidak tertuju pada kita. Dan ketika itu terjadi, jangan harap kami akan membantumu juga. Bagus, aku tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah ingin memiliki urusan apapun dengan ibu dan anak ini. Kau, kakak ketiga orang ini. Kita sudah bertengkar dan berdebat. Mari kita pergi. Ketika orang terkaya tiba, ibu dan anak ini akan memutarbalikkan fakta. Tidak bisa menjelaskan meski benar. Ada apa? Bukankah ini Sekretaris Wang? Apakah itu tuan muda tertua dari keluarga kaya? Sekretaris Wang, Sekretaris Fu Yandong. Sekretaris Wang, mengapa Anda di sini? Keributan di sini cukup keras. Saya datang untuk melihat apa yang terjadi. Bukan masalah besar. Hanya ada 2 tikus yang menyelinap masuk ke sini. Jangan khawatir, saya akan segera mengusir tikus-tikus ini. Ini pasti tidak akan memengaruhi para tamu. Benar Sekretaris Wang. Ini tidak ada hubungannya dengan manajer. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan kedua tikus itu. Mereka benar-benar terlalu licik. Ya Sekretaris Wang, kedua saudara ini. Semuanya demi uang. Mengenakan pakaian yang tidak senonoh seperti itu. Berjualan di jalanan. Kali ini mereka menyelinap masuk. Siapa tahu apa yang mereka rencanakan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya ingin menggat orang kaya. Untuk menaiki tangga sosial dan menjadi burung phoenix kan? Kudengar. Keluarga terkaya memiliki 3 tuan muda. Kita harus mengawasinya dengan ketat. Benar, kita harus segera memberitahu seseorang untuk mengusirnya. Mengusir mereka, bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Kita harus memukuli mereka dan mengusir mereka. Biarkan mereka mengambil pelajaran dari kesalahan ini. Apa kau dengar itu? Jika kau tidak segera pergi sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dasar sampah bodoh buta. Tak bisa bedakan tikus dan tuan rumah. Kurasa yang harus pergi adalah kau. Semuanya harap tenang. Orang terkaya akan segera muncul. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan. Kenapa dia yang menjadi tuan dari keluarga kaya? Hadirin sekalian, terima kasih banyak karena telah datang hari ini dan menyaksikan milik keluarga Fu dan milik keluarga kami, hari yang paling bermakna. Seperti yang diketahui semua orang, pesta hari ini disiapkan untuk ulang tahun putri saya. Namun yang lebih penting, ini adalah untuk menyambut kepulangannya. Ini adalah putri kesayangan saya. Fu Xiaopei, Xiaopei cepat naik. jangan takut, kakak ketiga akan menjagumu, ayo. Dengan ini saya mengumumkan bahwa semua aset keluarga Fu akan menjadi milik adik saya Fu Xiaopei. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang berani menindas putri kecil keluarga Fu kami, itu berarti menentang keluarga Fu saya. Aku akan menjadi ksatria Xiaopei yang paling setia.
Kakak ketiga, aku tidak sedang bermimpikan. Xiaopei, ini bukan mimpi. Semuanya di sini nyata. Jika kau tidak percaya, cubit aku. Mungkinkah bahwa keluarga kita benar-benar yang terkaya? Ya Tuhan, ini adalah materi yang bahkan tidak berani aku impikan. Tidak mungkin. Kalian pasti bersekongkol untuk membuat sandiwara. Aku sudah tinggal di keluarga Fu selama hampir 20 tahun. Kenapa aku tidak tahu kalau keluarga Fu adalah yang terkaya? Karena kau meremehkan yang miskin dan menyukai yang kaya. Keluarga Fu memiliki aturan leluhur bagi keturunan di bawah usia 20 tahun. Dan kau gagal dalam ujian ibu dan ayah untuk menjalani ujian. Ini konyol. Tes apa? Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Dan sekarang kalian berbalik dan mengatakan itu salahku. Keluarga Fu memperlakukanmu dengan baik. Bahkan tanpa memberitahumu identitas keluarga terkaya. Kami tidak pernah menganiayamu. Tapi bagaimana denganmu? Sepanjang hidupmu, mengandalkan kasih sayang kami padamu. Kau memerintah kami seperti pelayan. Dan banyak mengeluh tentang ibu dan ayah. Berulang kali berbicara tidak sopan. Mengapa berbicara begitu banyak padanya? Tidak peduli apa statusnya. Tetap tidak sebaik sehelai rambut dari Xiaopei kita. Baiklah, kalian memilih Fu Xiaopei. Kalian pasti akan menyesalinya. Di mana manajernya? Tunggu apa lagi? Cepat pergi dan usir tikus-tikus itu. Saya gagal mengenali orang penting dan menyinggung 2 tamu terhormat. Itu semua karena ibu dan anak ini sengaja menyesatkan saya. Saya akan menendang mereka keluar sekarang juga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Fu Xiaopei, kau mencuri. Hampir 20 tahun hidupku di keluarga Jian. Dan sekarang kau juga mengambil kemuliaan dan kekayaan yang seharusnya menjadi milikku. Kau pasti akan menghadapi balasan. Xiaopei, kau tidak menyalahkan ibu dan ayah karena telah menipumu kan? Bukankah ini moto leluhur keluarga Fu kita? Sebenarnya entah itu orang terkaya atau keluarga biasa. Selama kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu nyata, itu sudah cukup. Bagus, Xiaopei, ini semua adalah properti atas nama saya. Jika kamu tidak ingin bekerja, kamu bisa tinggal di rumah dan bersantai sebagai nyonya tanah. Tidak, kakak tertua. Ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Juga Xiaopei, ini bukan hanya jam tangan. Ini juga komputer mini. Ini ambillah. Terima kasih kakak kedua. Jangan sungkan-sungkan dengan kakak kedua, ambil saja. Pil ini dikembangkan olehku. Ini dapat menetralkan semua racun. Tapi aku harap kau tidak perlu menggunakannya. Xiaopei Liontin Jok ini adalah harta yang diwariskan turun-temurun dari keluarga Fu. Aku mewariskannya kepadamu. Terima kasih ibu. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Ketua hal, saya sudah menemukan. Selamat datang Tuan Tuahan dan Tuan Mudahan. Saya mohon maaf semuanya. Saya orang tua ini lambat bergerak. Dan terlambat lagi. Tuan Besar Han, kehadiran Anda sudah kehormatan besar. Halo Paman Fu, halo Bibi Fu. Saya dengar Ketua Fu menemukan putri kandungnya. Pasti nona muda ini kan? Halo kakak Han. Sungguh anak yang baik. Seandainya Juzuan kita bisa menikahimu. Dan menjadi cucu menantu saya. Kakek tolong berhenti bercanda. Dasar kau bocah pura-pura serius saja. Saya dengar Chushuan dan Xiaopei sudah saling kenal. Dia bahkan membantu Xiaopei. Itu bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Bibi tidak perlu khawatir. Baiklah, baiklah. Kalian para pemuda silakan berbaur dengan bebas. Tuan Besar Han dan saya masih ada hal yang perlu didiskusikan. Selamat ulang tahun Nona Fu. Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih. Tuan Mudahan mungkin belum tahu kan? Barusan, ibu dan anak dari keluarga Jian itu benar-benar datang khusus mencarimu. Aku minta maaf, aku tidak membiarkan mereka datang. Apakah mereka menyebabkan masalah untukmu? Tidak masalah, kami sudah terbiasa. Tuan Mudahan dan keluarga Jian, hubungan kalian benar-benar baik ya? Dia bahkan meminta maaf atas nama mereka. Kamu seharusnya bicara lebih sedikit. Bagaimanapun Tuan Mudahan adalah tamu. Benar, kami dan Xiaopei adalah keluarga. Sedangkan untuk beberapa orang luar, mereka seharusnya tidak berpura-pura sedekat itu. Kakak ketiga, tolong, jangan banyak bicara. Ketua Fu, saya ingin tahu apakah Fu Tua pernah memberitahumu ketika dia masih hidup. Dia sebenarnya mengatur pertunangan bayi dengan keluarga Han kita. Ini tentang perjodohan kedua anak itu, Xiaopei dan Chuzhuan. Karena keluarga Fu Anda memiliki aturan leluhur yang ketat. Mengenai pertunangan ini, saya belum pernah membicarakannya. Mendiang ayah saya memang pernah menyebutkannya tentang perjodohan antara keluarga Fu dan keluarga Han. Namun kami tidak tahu perasaan para pemuda saat ini. Kami juga tidak tahu. Jika kedua anak ini saling menyukai, kami tentu tidak keberatan. Saya sebenarnya punya ide bagus. Inilah yang saya pikirkan. Biarkan Xiaopei pergi ke grup Han untuk belajar dari Chuzhuan.
Dengan cara ini, kedua anak itu bisa membina hubungan mereka. Kalau begitu kita akan mengikuti saran Tuan Besar Han. Villa keluarga Fu. Xiaopei, ini akan menjadi rumah baru kita mulai sekarang. Kamarmu sudah disiapkan. Naiklah dan lihat nanti. Semua ini terasa seperti mimpi. Xiaopei, tidak akan biarkanmu menderita lagi. Benar sekali, karena kalian semua ada di sini hari ini. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian. Saya berencana agar Xiaopei pergi, bekerja sebagai asisten Han Chuzuan, untuk jangka waktu tertentu, untuk belajar manajemen perusahaan darinya, dan cara berbisnis. Apel, Anda membiarkan Xiaopei menjadi asisten Han Chuzuan. Apakah keluarga kita bangkrut? Aku tidak setuju. Mengapa Anda terburu-buru? Menjadi asisten Han Chuzuan, itu mungkin ya, tapi mengapa saya tidak belajar dari kakak sulung dan yang lainnya? Benar, Anda terlalu menyayanginya untuk membiarkan dia menderita. Kalau begitu jangan belajar. Keluarga kita tak bergantung pada Xiaopei. Kakak kedua benar. Aku hanya ingin Xiaopei menjadi putri kecil yang bahagia. Saudara-saudaramu ini, mereka tidak tega melihatmu menderita. Jika kamu mengikuti mereka, kamu pasti akan tidak konsisten. Kurang gigih. Grup Hai dan keluarga Fu kita memiliki urusan bisnis yang sering. Dan The film Chuzuan was translated adalah seorang pengusaha and ulung di narrated Beijing. by M-Media. Dengan mengikutinya, kamu pasti akan belajar banyak. Tentu saja, ayah juga akan menghormati pendapatmu. Ya, ayah Anda benar. Saya ingin mencobanya. Apel, Xiaopei sudah dipikir matang. Saya tetap ingin mencobanya. Saya bisa belajar sesuatu. Dan di masa depan, saya bisa berbagi beban untuk kalian semua. Itu putriku yang baik, adikku sangat pintar. Kamu pasti akan cepat belajar. Jika terjadi sesuatu hubungi kami kapan saja. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaga diri saya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Ibu, asisten Jiang bilang, Chu Xuan membiarkan Fu Xiaopei bekerja di grup Han. Hak apa yang dia miliki? Tenanglah. Dia hanya seorang asisten kecil. Itu asisten ketua. Itu adalah orang yang paling dekat dengan Han Chu Xuan. Jika perasaan tumbuh seiring waktu, apa yang harus kulakukan? Apa masalahnya? Saat ini orang di hati Chu Xuan adalah kamu. Fu Xiaopei, kau benar-benar gigih ya? Beraninya kau mencoba merebut priaku. Jangan salahkan aku jika aku kejam kalau begitu. Asisten Yang, apakah Fu Xiaopei akan mulai bekerja hari ini? Ketua Han mengatur agar dia ditempatkan di kantor ketua sebagai asisten. Baiklah Fu Xiaopei, jangan pernah berpikir untuk merayu kakak Chu Xuanku. Asisten Yang, Fu Xiaopei pergi ke sana. Hanya mencoba menabur perselisihan antara Chu Xuan dan aku. Kau harus menghentikannya. Aku akan segera pergi. Jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab untukmu. Nona Jian, Anda adalah calon nyonya keluarga Han. Saya akan mengikuti instruksi Anda mengenai masalah ini. Halo, saya karyawan baru kantor ketua, Fu Xiaopei. Saya melapor untuk bertugas hari ini. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menelpon kantor ketua untuk mengonfirmasi. Halo, Halo asisten Xiang, ada rekan kerja wanita bernama Fu Xiaopei di sini untuk memproses orientasinya. Anda bisa lihat. Ketua Han sangat membenci wanita tak jelas yang mengganggunya. Jangan biarkan wanita semacam ini mendekati Ketua Han kita. Permisi, kapan orientasi saya akan diselesaikan? Anda sama sekali tidak punya kesabaran. Dan Anda masih ingin bergabung dengan grup Han. Kakak ketiga. Xiaopei, apakah kau lelah di hari pertamamu bekerja? Mari kita makan siang bersama. Kakak akan mentraktirmu dengan baik. Tidak perlu kakak ketiga. Apakah Anda punya kebijaksanaan? Anjing baik pun tahu tak menghalangi jalan. Anda terus berdiri di meja depan. Bagaimana saya bisa bekerja? Xiaopei tunggu kakak ketiga. Kakak ketiga datang sekarang juga. Han Chuzual turun ke sini sekarang juga. Grup Han Anda. Apakah begini cara Anda memperlakukan Xiaopei kami? Halo Tuan, tolong tunjukkan kartu pengunjung Anda. Kartu pengunjung. Kemanapun aku Fulmingsi pergi. Apakah aku masih perlu kartu pengunjung? Coba sentuh dia lagi. Kakak ketiga biarkan saja. Nona Fu Tuan Fu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ketua Han kami mengundang Anda berdua ke atas. Ketua Han benar-benar sibuk dengan urusan penting, sampai membiarkan Xiaopei kita menunggu di bawah sepanjang pagi. Lain kali aku datang menemuimu. Apakah aku juga perlu membuat janji? Insiden ini adalah kelalaianku. Resepsionis yang menyebabkan masalah bagi Nona Fu sudah diurus. Di masa depan, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, jika adikku diganggu lagi, keluarga Fu tidak akan ragu untuk memutuskan hubungan denganmu.
Grup Fu tentu saja memiliki kemampuan itu. Tetapi grup Han juga bukan tempat untuk anak-anak bermain rumah-rumahan. Aku ingin tahu, apakah orang yang bergabung dengan grup Han hari ini adalah putri orang terkaya yang datang untuk pamer? Atau asisten baru yang berniat mempelajari bisnis? Saya tentu saja di sini untuk mempelajari bisnis. Kakak ketiga Anda harus kembali dulu. Saya bisa menanganinya sendiri. Jika dia disakiti lagi, aku akan membuatmu menyesal. Jika Xiao Pei menderita keluhan apapun, kau harus memberitahuku. Karena Nona Fu benar-benar ingin datang ke sini untuk belajar, maka bertindaklah sebagai murid di sini. Tempat kerjamu sudah disiapkan. Ikutlah denganku. Nona Jian Anda benar-benar terlalu perhatian. Mengetahui bahwa ketua Han memiliki perut yang sensitif, kamu khusus memasak sup dengan api kecil lalu membawanya. Itu yang harus kulakukan. The film was translated and narrated by M Media. Fu Xiaopei, kau bergabung dengan grup Han. Kau pasti tidak mencoba merayu Han Chushuan dan menjadi nyonya Han kan? Kau benar-benar tak tahu malu. Jian Xiyu, mengapa Anda di sini? Ini adalah tunangan ketua Han kita. Aliansi pernikahan antara keluarga Jian dan grup Han. Sudah menjadi kesepakatan yang pasti. Bagaimana mungkin orang kecil seperti dia mungkin memiliki akses ke berita tentang keluarga elit? Jeti, gelandangan semacam ini harus berhenti bermimpi menikah dengan orang kaya. Saya tidak menyangka Han Chuzhuan terlihat cukup normal. Tetapi karyawan dan pacarnya, semuanya gila. Kau, aku, Nona Jian, bukankah Anda di sini untuk menemui ketua Han? Saya akan mengantar Anda. Lebih baik tidak membuang waktu untuk orang-orang seperti ini. Kakak Chushuan, Aku sudah bilang telepon jika perlu dibahas. Berhenti datang ke perusahaan untuk mencariku. aku hanya ingin datang dan menjengukmu. Ketua Han, Apa yang sebenarnya terjadi pagi ini? Panggilan dari meja depan ke kantor ketua. Mengenai proses orientasi Fu Xiaopei. Siapa sebenarnya yang menjawabnya? apakah? Saya lihat Anda sibuk. Jadi saya meninggalkannya di meja depan sebentar. Kemudian, saya hanya melupakannya. Ini adalah sikap kerjamu. Itu adalah kelalaian saya. Kakak Chushuan, asisten Yang tidak melakukannya dengan sengaja. Jika kau memecatnya karena masalah ini, itu pasti akan melukai perasaan para karyawan. Dia menunda orientasi karyawan baru. Jika aku menutup mata terhadap hal ini, itu akan lebih menyakiti perasaan bawahanku. Kakak Chushuan, sebenarnya ketika aku masih kecil, setelah aku menyelamatkanmu, aku menderita demam tinggi. Bahkan sekarang, kepalaku sesekali sakit. Dan aku mudah lupa. Jika karena masalah ini, atasanku memecatku, aku pasti akan merasa sangat dirugikan. Metrik kinerja untuk bulan ini dinolkan. Jangan pernah memikirkan bonus akhir tahun. Terima kasih Ketua Han. Asisten Yang, pagi ini, Nona Jian, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Anda telah hidup di hati Ketua Han selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak ingin beberapa orang atau masalah yang tidak penting memengaruhi hubungan antara Anda dan Ketua Han. benar-benar orang yang setia. Sayangnya, orang yang menyelamatkan Han Chushuan saat itu sama sekali bukan aku. Jangan khawatir asisten Yang, aku sangat mencintai Chushuan. Kami akan segera bertunangan. Aku juga tidak ingin orang-orang mencurigakan muncul dan merusak hubungan kami. Terima kasih Nona Jian karena telah memohon atas nama saya barusan. Saya juga berharap Ketua Han kita bisa segera bertunangan dengan Nona Jian. Kalau begitu terima kasih asisten Yang, tapi aku masih perlu merepotkan asisten Yang untuk mengawasi semuanya untukku. Mengenai pergerakan Fu Xiaopei, aku tidak ingin dia merusak hubunganku dengan kakak Chushuan. Jangan khawatir Nona Jian. Fu Xiaopei, jangan pernah berpikir untuk merebut Han Chushuan dariku. Dia buat. Fu Xiaopei, dalam beberapa hari, mitra dari Hong Kong akan datang ke perusahaan untuk membahas bisnis. Niat Ketua Han adalah agar Anda menjadi asisten khususnya. Anda akan bertanggung jawab atas jadwal perjalanan ini. Saya benarkah? Perusahaan akan menyiapkan gawe untuk Anda dan penata rias. Anda hanya perlu tetap berada di sisi Ketua Han. Baiklah. Apa kau bilang Chushuan menjadikannya asisten khususnya? Dan menyiapkan gaun adibusana untuknya.
Nona Jian. Jian Xiyu, mengapa Anda di sini? Untuk acara sebesar kunjungan pasangan Hong Kong. Sebagai tunangan Chushuan, tentu saja aku harus hadir. Namun pakaianku kotor. Jadi aku akan meminjam salah satu milikmu ini untuk dipakai dulu. Tapi gaun ini disiapkan secara pribadi oleh Ketua Han untuk Nona Fu. Karena Anda menyukainya, Anda bisa memilikinya. Bagaimanapun tunangan Anda yang menyiapkannya. Kalau begitu terima kasih. Di mana Fu Xiaopei? Fu Xiaopei bilang dia tidak suka gaun ini. Dia kembali untuk berganti pakaiannya sendiri. Tidak suka gaun ini. Ya, tapi menurutku, gaun yang dipilih kakak Chushuan sangat indah. Aku tidak ingin menyia-nyiakan usahamu yang susah payah. Jadi aku memakainya. Sudah kubilang, jangan datang ke perusahaan jika tidak ada hal penting. Sebenarnya aku datang menemuimu hari ini. Karena aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku. Gaun ini dipilih dengan cermat olehku. Percayalah yang kuberikan padamu, pasti akan lebih baik daripada yang disiapkan Han Chuzuan. Tapi pada akhirnya bagaimana kau memilih? Terserah padamu adik kecil. Kau putuskan sendiri. Tuan Li, ini adalah ketua kami, Tuan Han. Halo, Ini adalah hadiah untuk Nyonya. Mari kita duduk. Choshuan, kau yang memaksa semua ini. Fu Xiaopei, atur dokumen tindak lanjut untuk kontrak itu. Kirimkan ke kamarku nanti. Baiklah, tidak masalah. Kak Chushuan, aku terlalu mendadak tadi, mengganggu pekerjaanmu. Itu salahku. Bukankah kamu datang mencariku karena ada yang ingin didiskusikan? Untuk merayakan keberhasilanmu menutup kesepakatan. Mari kita minum. Choshuan malam ini. Aku ingin kau sepenuhnya menjadi pria milikku Jian Xiyu. Ketua Han. Kau tidak perlu datang. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jangan khawatir, saya akan membawa Ketua Han kembali ke kamarnya. Saya meletakkan kartu kunci di bawah karpet di kamar. Nona Jian, silakan ganti pakaian Anda. Lalu kembali untuk menjaga tuan muda. Pasangan Hong Kong ini benar-benar bisa minum. Ketua Han. Ketua Han. Saya meninggalkan dokumen di sini. Ketua Han. Saya akan pergi sekarang. Ketua Han. Fu Xiaopei, etika minum Anda buruk sekali. Untuk benar-benar bersamanya. Tapi fisiknya cukup. Sayang sekali dia adalah pacar Jian Xiyu. Dari 36 strategi mundur adalah kebijakan terbaik. Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Fu Xiaopei keluar dari kamar Chushuan? Bagaimana ini mungkin? Fu Xiaopei wanita sialan ini. Mengapa itu kamu? Tadi malam kita. Tidak mungkin. Kita berdua mabuk tadi malam. Wajar jika kau tidak ingat dengan jelas. Tapi aku ingat jelas tadi malam itu adalah... Kak Chushuan, jika kau tidak mau bertanggung jawab padaku, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, Film was translated keluarga Ji yang and junjung sopan benar narrated by integritas malu. M-Media. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, aku tidak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Aku akan mengatur pertunangan secepat mungkin. Selamat Nona Jian atas pertunangan dengan ketua. Sungguh pasangan yang serasi. Pada hari aku bertunangan dengan Chushuan, aku akan undang kalian cicip permen nikah. Bajingan itu jelas akan bertunangan. Namun dia masih bersamaku. Nona Fu ada di sini juga. Pesta koktail tadi malam berada di suite mewah grup Han. Bagaimana tidurmu? Ini pasti pertama kalinya kau menginap di hotel sebagus ini kan? Punggung dan pinggang saya sakit. Suite mewah bukanlah hal yang istimewa. Aku rasa kau sudah mendengar tentang Chushuan dan aku bertunangan. Karena memang begitu adanya. Maka aku harus merepotkan nyonya muda pertama Fu untuk membantu kami mempersiapkan upacara pertunangan. Saya adalah asisten bukan pembawa acara. Saya tidak wajib bantu rencanakan pernikahan. Namun jika Anda mampu membayar, saya bisa bantu cari perencana pernikahan. Kau cukup tajam lidahmu. Kau masih menjadi karyawan grup Han saat ini. Kau harus mengikuti pengaturan Chushuan. Apakah ini instruksi Han Chushuan? Tentu saja itu instruksinya. Apa kau pikir aku akan membohongimu? Ketua Han ada urusan yang harus dihadiri. Tolong Nona Fu bantu dengan rajin. Siapkan segala sesuatu untuk pertunangan. Untuk Ketua Han dan Nona Jian. Nah, apa kau dengar itu? Karena ini adalah niat Chushuan. Maka aku harus merepotkan Nona Fu. Pria brengsek itu, dia memanfaatkanku dan membuangku. Dia tidak hanya menolak mengakuinya, tapi dia juga mempermalukanku seperti ini. Baiklah, aku pasti akan membantumu mengatur upacara akbar. Dari mana asalmu orang tua sialan? Apa kau buta? Kakek. Kakek. Kakek Anda baik-baik saja? Bernapaslah perlahan. Jangan gugup. Hai hei. Ini bukan urusanku. Pria tua sialan ini, dia menabrakku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya memberinya dorongan ringan. Dia jelas datang ke sini untuk merekayasa kecelakaan demi kompensasi. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Panggil ambulans. Benar. Kakek. Kakek Anda sudah bangun. Lihat, sudah kuduga. Orang cuma rekayasa kecelakaan untuk kompensasi. Seperti plester kulit anjing. Mustahil untuk dilepaskan. Diam. Jian Xiyu, jangan keterlaluan. Karena pria tua sialan ini, kau telah menunda upacara pertunanganku. Bisakah kau bertanggung jawab untuk ini? Kalau memang harus begitu, aku akan berhenti saja. Nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Dan kau masih berani melontarkan komentar sarkastik. Kakek, dokter bilang Anda sudah baik-baik saja sekarang. Apakah Anda merasa lebih baik? Xiaopei, takut kau lebih baik sekarang? Aku ada urusan mendesak yang harus dihadiri hari ini. Aku harus pergi dulu. Aku akan datang menemuimu lagi besok, oke? Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Gadis kecil dari keluarga Fu ini benar-benar baik. Kakek, mengapa kakek di rumah sakit? Apakah kakek merasa tidak nyaman di tempat lain? Itu semua karena kamu membuatku marah. Masalah penting seperti pertunangan. Mengapa kamu tidak mendiskusikannya dengan keluarga? Kakek, Jian dan aku. Saya hanya mengakui gadis keluarga Fu sebagai cucu menantu saya. Siapapun yang lain, sama sekali tidak mungkin untuk memasuki gerbang keluarga Han saya. Nona Jian, Tuan Han tua, tampaknya cukup tidak senang dengan Anda.
Dia bersikeras agar ketua Han membatalkan pertunangan. Seorang pria tua yang sebentar lagi akan dikubur, malah ingin ikut campur dalam segala hal. Katakan padaku di mana rumah sakitnya. Aku akan pergi menyelesaikan ini sendiri. Rumah sakit pusat. Kakek Han, aku baru saja selesai bekerja. Ini sup ikan. Aku masak sendiri untuk Anda. Anak yang baik, melihatmu. Penyakit kakek sudah setengah sembuh. Kenapa kalian berdua ada di sini? Fu Xiaopei, kau membawa pria tua sialan seperti itu untuk tinggal di bangsal VIP. Ke bangsal mana aku membawa kakek, bukan urusanmu. Apa kau tahu? Kamar rumah sakit ini diatur oleh Chu Xuan untuk kakeknya. Kau membawa pengemis tua ini untuk tinggal di sini. Kurasa kau tidak ingin bekerja di grup Han lagi. Aku akan menelepon Chu Xuan sekarang juga agar dia mengusirmu. Dengan saya lihat, siapa berani buat Xiaopei pergi? Kau pikir kau ini siapa? Siapa saya? Saya adalah kakek. Itu yang baru saja kamu katakan. Jadi kau kakek Chu Xuan. Aku minta maaf. Hari ini aku gagal mengenali pentingnya dirimu. Aku tidak mengenalimu. Kuharap kau tidak keberatan. Tujuanku datang ke sini kali ini adalah secara khusus untuk meminta maaf padamu. Silakan pergi. Han Chu Xuan sudah setuju untuk bertunangan denganku. Bahkan jika pria tua ini tidak menyukaiku itu tidak masalah. Di masa depan grup Han masih akan diserahkan kepada Chu Xuan pada saat itu. Xiaopei. Ketika ada waktu. Kakek, Han yang kakak tertua Han Chu Xuan. Orang ini. Pasti. Tunangan Chu Xuan si Yuka. Kau benar-benar beruntung dengan wanita nak. kakek bagaimana kesehatanmu? Aku membawakanmu beberapa tonik. Apa yang terjadi terakhir kali adalah salahku. Tapi orang yang tidak tahu itu tidak bersalahkan. Aku tidak tahu kalau kakek adalah kakek Chu Xuan. Itulah mengapa aku begitu lancang. Kakek tidak mungkin menyimpan dendam terhadap junior sepertiku kan. Di depan begitu banyak orang. Jika dia berani mempersulitku, dia akan bertindak tidak pantas sebagai seorang tetua. Nona Jiang, bahkan jika bukan saya dan Anda temui hari itu, Anda seharusnya tidak menyentuh orang tua bukan? Kakek, apa maksudmu? Pergi tanyakan tunanganmu dengan benar. Kakek, aku akan menjadi cucu menantumu mulai sekarang. Dan beberapa kesalahpahaman masih perlu diselesaikan dengan kakek. Tidak ada kesalahpahaman antara Anda dan saya. Karakter dan tingkah laku Anda, saya sepenuhnya sadar. Dasar orang tua bodoh, kau tidak mau mendengarkan alasan kan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Cepat seseorang datang dan selamatkan aku. Aku tidak bisa berenang. Bagaimana mungkin gadis yang melompat ke laut untuk menyelamatkanku saat itu? Bagaimana mungkin dia takut bahkan pada sedikit air ini? Kalau begitu dia tidak mungkin penyelamat hidupku. Kakak Chu Xuan, Wanita ini, berapa banyak lagi hal yang dia tipu dariku? Tanya sudah dingin, ayo pergi. Kakak Chu Xuan, Nona Jian, Kakak Sulung. sepertinya Chu Xuan tampaknya tidak terlalu peduli padamu. Namun saya dengar bahwa baru-baru ini di perusahaan, dia tampaknya menjadi sangat dekat dengan seorang wanita. Namanya adalah Tu Xiaopei. Selama bertahun-tahun apakah hanya sedikit orang yang mengelilingi Chu Xuan? Mereka hanya ingin mengejar status tinggi itu saja. Kakak sulung jangan khawatir. Orang yang pada akhirnya menikahi Chu Xuan pasti adalah aku. Ingin dengan kuat mengamankan posisi Nyonya Han, itu tidak mudah. Tapi saya bisa membantu Anda, Kakak sulung, mengapa kau ingin membantuku? karena saya bisa tahu bahwa perasaan Anda terhadap Chu Xuan tulus. Hanya wanita seperti Anda yang bisa berada di sisi Chu Xuan selamanya. Hanya wanita seperti Anda. Dengan begitu Anda cepat singkirkan Han Chu Xuan dari keluarga Han. Selidiki sedikit lebih lanjut. Ketika aku tenggelam saat itu, siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Juga semua yang terjadi pada Jian Xiyu sebelum dia bertunangan denganku. Masalah ini harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Jangan biarkan siapapun tahu. Mungkinkah asisten Shang? Tidak mungkin. Asisten Shang tidak mungkin berbohong padaku. Chu Xuan, orang yang akan kamu nikahi, apakah benar Jian Xiyu? Sebenarnya, ketika saya dirawat di rumah sakit terakhir kali,
Ku Xiaopi lah yang menyelamatkan saya. Terlepas dari apakah pernikahan ini terjadi atau tidak, Anda harus pergi ke keluarga Fu dan meminta maaf. Tuan muda kedua Han datang ke keluarga Fu. Ada urusan apa? Paman, aku di sini untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Terima kasih Xiaopi karena telah menyelamatkan kakakku. Tidak perlu berterima kasih. Xiaopi adalah anak yang baik. Bahkan jika itu bukan kakek Anda, jika itu orang lain, dia akan menyelamatkan mereka juga. Tidak ada hal lain. Silakan pergi sekarang. Paman, aku dengar antara Xiaopi dan aku ada pertunangan. Tuan muda Han, Anda akan segera bertunangan. Apakah menanyakan ini sekarang masih penting? Terlepas dari apakah ada pertunangan sebelumnya, di masa depan, tidak akan ada lagi. Paman, pertunanganku dengan Jian Xiyu akan dibatalkan. Sebelum itu, beberapa hal masih perlu dikonfirmasi. Tapi aku janji, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Xiaopei. Selain itu, aku berharap Xiaopei terus bekerja di grup Han. The film was translated and narrated by Xiaopei. M-Media. Apakah kau mempercayainya? Aku hanya ingin kembali bekerja. Awalnya itu, karena pernikahanmu, kami biarkanmu gabung grup Han untuk mengembangkan hubungan dengannya. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Tepat sekali. Sekarang pertunangan sudah dibatalkan. Kau tidak perlu kembali lagi. Kakak ketiga, aku tidak kembali karena dia. Aku ingin belajar lebih banyak di grup Han. Aku bantu kakak sulung kelola bisnis keluarga nanti. Jangan lupa, Jian Xiyu masih ada di sana. Kakak ketiga, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Lihat cepat. Itu dia. Benar-benar dia. Fu Xiaopei, apakah kau yang bermain curang di balik layar, menyebabkan kakak Fu Xuan membatalkan pertunangan denganku? Jiang Xiyu, gunakan otakmu dan pikirkan baik-baik. Mengapa Han Cui Zuan mau mendengarku? Bukankah kau tunangannya? Ikutlah denganku. Cho Xuan, mengapa kau membatalkan upacara pertunangan denganku? Bukankah kau bilang bahwa kau akan bertanggung jawab atas diriku? Terlebih lagi, aku bahkan pernah menyelamatkanmu saat kita kecil. Menyelamatkanku. Kamu bahkan tidak bisa berenang. Bagaimana kamu menyelamatkanku? Juga, tanda lahir di bahumu juga palsu. Dan kamu masih berani bertanya padaku, mengapa aku membatalkan pertunangan? Cho Xuan, semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Tapi kau begitu tinggi dan agung. Aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuatmu melihatku. Apakah kau mengatakan bahwa selama ini kau tidak menyukaiku sedikit pun? Jian Xiyu, aku paling benci dibohongi. Aku akan memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi untuk malam itu di hotel. Sekarang, silakan pergi. Cho Xuan, aku baru saja menemukan alat tes kehamilan di toilet. Ya Tuhan, milik siapa itu? Fu Xiaopei, aku baru saja masuk toilet dan melihat dia keluar dari sana. Fu Xiaopei, kau ternyata hamil. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Nona Fu, perusahaan mengatur ini cukup mendesak kali ini. Saya telah merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Tidak masalah. Suruh Fu Xiaopei mengendarai mobil dengan plat nomor berakhiran 668. Mobilku Xiaopei dirusak. Fu Xiaopei. Han Cui Zuan. Xiaopei, kamu sedang mengemudi kemana sekarang? Aku sedang dalam perjalanan menemui Klin. Ada apa ketuahan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tiba-tiba ingin mendengar suaramu. Berhenti bicara omong kosong ketuahan. Sebenarnya tentang apa ini? Aku hanya ingin bertanya padamu, apa yang kamu makan untuk makan siang? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu makan? Ketuahan, romku sepertinya belum. Xiaopei, dengarkan aku. Tetap tenang. Hal terpenting sekarang adalah jangan panik. Apa yang harus kulakukan? Ingat, kamu pasti akan baik-baik saja.
Ketua Han, aku punya satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang hari kita menjamu pasangan dari Hong Kong. Sebenarnya malam itu, kita... Jadi itu kamu. Qiu Zuan, apa yang kau lakukan menjauh? Xiao Pei, karena kamu tidur denganku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Kita harus bersama sehidup semati. Qiu Zuan, kenapa kamu begitu bodoh? Qiu Zuan, bangun, jangan menakutiku. Apakah ada orang di sini? Qiu Zuan, tolong jangan tertidur. Jangan menakutiku. Cepat bangun. Saja. Ruang operasi. Kakak ketiga, bagaimana keadaan Qiu Zuan sekarang? Han Chuzuan sudah melewati masa kritis. Bagus sekali. Terima kasih kakak ketiga. Kakak ketiga, Qiu Zuan belum bangun selama 3 hari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Xiao Pei. Dia baru saja menjalani operasi besar. Dia butuh waktu untuk pulih. Kau harus lebih memperhatikan istirahat. Jangan sampai Han Chuzuan bangun, hanya untuk menemukan kesehatanmu sendiri telah ambruk. Xiao Pei, Qiu Zuan, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. ketika kamu masih kecil, di tepi sungai kecil, di Beiceng, apakah kamu menyelamatkan seorang anak laki-laki kecil? Ya, Jadi itu kamu. Qiu Zuan. Apa maksudmu menanyakan itu? Aku adalah anak laki-laki kecil itu yang kamu selamatkan saat itu. Sebelumnya, alasan aku begitu lunak terhadap Jian Xiyu adalah karena dia memberitahuku bahwa dialah yang menyelamatkanku saat itu. Dan malam itu, setelah aku bangun, orang yang berbaring di sebelahku adalah dia. Karena hal ini, dia terus mendesakku untuk bertunangan dengannya. Aku tidak menyangka bahwa Jiang Xiyu benar-benar akan melakukan begitu banyak hal tercela. Aku khawatir apa yang dia lakukan. Lebih dari sekadar ini. Qiu Zuan, apa yang kamu katakan? Kedengarannya seperti kamu tahu sesuatu. Keran mobilmu Juga dilakukan oleh Jiang Xiyu. mengandalkan dia sendirian. Dia tidak mungkin melakukan sebanyak ini. Di balik ini, pasti ada kaki tangan dari dalam. Ini adalah kaki tangan Jian Xiyu yang mengirimkannya kepadaku. Mengenai mengapa dia mengirimkannya kepadaku, kita akan tahu setelah kita mencari tahu siapa di balik ini. Maka kita akan tahu. Baiklah, Pada saat itu, mengapa kamu mengemudi menjauh dari perusahaan? asisten Xiang berkata bahwa perusahaan memiliki pekerjaan mendesak untuk ditangani. Asisten Shang, Ya, aku tidak menyangka itu dia. Ketua Han, ada apa? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan mobil? Asisten Shang, beritahu aku, mengapa kamu melakukan ini? Saya minta maaf. Saya tidak tahu Nona Jian akan mengutak-atik mobil. Saya pikir dia hanya ingin menyingkirkan Nona Fu. Nona Jian adalah tunangan Anda, jadi saya. Jian Xiyu bukan tunanganku, orang yang aku suka. Selalu Xiao Pei, dialah yang menyelamatkanku saat itu. Mengenai Jian Xiyu, dia telah membohongiku selama ini. Ketua Han, Nona Fu, saya minta maaf. asisten Xiang, aku tahu kamu menyukaiku. Melakukannya demi kebaikan Qiu Zuan. Kita harus menggabungkan kekuatan untuk menangkap yang sebenarnya, pelaku yang ingin menyakitinya. Apa yang bisa saya lakukan? Nona Fu, katakan saja apa yang harus saya lakukan. Aku punya rencana yang membutuhkan kerjasamamu. Sesuatu terjadi pada Fu Xiaopei, kecelakaan mobil. Dia berada di rumah sakit untuk perawatan darurat. Apakah kamu yang melakukannya? Itu benar-benar disayangkan. Tapi untuk hal seperti ini terjadi, itu hanya bisa berarti dia tidak beruntung. Apakah kamu tahu Ketua Han juga berada di kecelakaan mobil itu? Dia terluka lebih parah daripada Fu Xiaopei. Apakah kamu ingin membunuh Ketua Han juga? Apa? Bagaimana ini mungkin? Seseorang mengirim pesan untuk membuat Ketua Han pergi ke sana dengan sengaja. Tidakkah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Asisten Yang, kau pergi urus Jushuan dulu. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Aku akan mengurus sisanya. Han Yang, apakah kau mengirim pesan itu kepada Jushuan? Tahukah kau bahwa jika bukan karenamu, Fu Xiaopei pasti sudah mati sekarang? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku melakukan ini untuk membiarkanmu duduk di posisi nyonya muda keluarga Han kan? Han Yang, kau ingin mendapatkan posisi kepala keluarga Han. Kau ingin menggunakan aku untuk menyingkirkan Jushuan. Posisi itu seharusnya menjadi milikku sejak awal. Mengenai penggunaanmu, itu hanya karena kamu bodoh. Aku akan pergi memberitahu Jushuan sekarang juga. Silakan, lanjutkan. Begitu dia tahu bahwa kita berdua bekerja sama, apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk menikah ke dalam keluarga Han lagi? Aku sarankan kamu bersikap masuk akal.
Bantu aku menyingkirkan Han Chuzuan sepenuhnya. Aku akan memberimu 200 juta lagi. Bagaimana dengan itu? Rumah sakit pusat. Xiao Pei. Pertunjukan yang akan datang akan sangat menarik. Namun, setiap hari aku harus memaksakan senyum di depan wajah Jian Xiyu. Itu benar-benar melelahkan. Aku butuh sedikit kenyamanan. Bagaimana aku harus menghiburmu? Chuzuan, aku minta maaf, kamu harus menanggung ini. Aku hanya berharap sandiwara ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa bersama secara terbuka dan jujur. Jangan khawatir. Demi masa depan kita. Semua ini sepadan. Xiao Pei, aku punya sesuatu yang perlu aku diskusikan dengan kakak ketiga secara pribadi. Tolong keluar sebentar. Kakak ketiga, tolong jangan pukul Chuzuan. Dia sangat lemah saat ini. Apakah kau sebegitu khawatirnya bahwa aku akan mengganggunya? Tidak apa-apa. Aku tahu kamu menyukai Xiao Pei, tapi tidak mungkin aku akan bersaing secara adil denganmu. Han Chuzuan, jangan lupa, aku menyelamatkan hidupmu. Itu masalah yang terpisah, menurutku. Xiao Pei lebih penting daripada hidupku. Bicaralah ada apa? Sebelum aku melamar Xiao Pei, aku butuh kalian semua untuk membantuku membuat pertunjukan. Aku harus menyelesaikan upacara pertunangan dengan Jian Xiyu. Bos, aku dengar setelah Han Chuzuan keluar dari rumah sakit, dia berencana menikahi Jian Xiyu. Apa katamu? Wanita bodoh ini. Dia ternyata tidak mengikuti rencana. Tidak. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua yang aku lakukan dengan susah payah menjadi sia-sia belaka. Kalau begitu, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya kita harus menggunakan tindakan drastis. Apakah kita berhasil? Sepenuhnya bergantung pada saat ini. Asisten Yang, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah membantuku berkali-kali. Setelah aku menikah dengan keluarga Han, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Itu semua hanya apa yang harus aku lakukan. Ibu, apakah aku cantik? Cantik, putriku yang paling cantik dibandingkan dengan Fu Xiaopei itu. Kau cantik tak tertandingi. Putriku tersayang setelah kau menikah dengan keluarga Han. Tolong jangan pernah lupakan ibu dan ayah. Ibu, anak itu dan serigala bermata putih itu. Itu Fu Xiaopei. Sama sekali berbeda. Selama ibu dan ayah bekerja sama denganku dengan patuh. Setelah aku berhasil menikah dengan keluarga Han dan menjadi nyonya muda, aku tentu saja tidak akan memperlakukan ibu dan ayah dengan tidak adil. Xiyu, kau benar-benar pantas menjadi putri baik kami. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu tampan dalam setelan jas. Apa? Apakah aku tidak tampan biasanya? Jangan lupa hari ini adalah acara utama. Setelah pertunjukan ini selesai, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Ketua Han, waktu hampir habis. Kamu harus pergi dan menjemput Jian Xiyu untuk naik ke panggung bersama. Baiklah. Tunggu aku kembali. Pergi. Bagaimana kakak? Chuzuan baik-baik saja sekarang kan? Jangan terburu-buru adik, aku sedang berusaha sekuat tenaga. Kakak kedua cepat tentukan lokasi mereka. Sudah ditemukan. Mereka saat ini berada di gedung yang belum selesai di pinggiran kota. Tim SWAT sudah berangkat. Bagus. Apakah kau pikir dia akan melepaskan seorang saksi? Seorang wanita yang melanggar janjinya karena kamu ingin mati bersamanya. Baiklah. Biarkan dia pergi. Baiklah. Karena kalian semua ingin menunggu untuk mati bersama, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang sedang terjadi? Berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Bom-bom itu sudah aku suruh seseorang membongkarnya sejak lama. Kau benar-benar berani memukulku. Jika kita tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini,
kau juga akan mati bersamaku. Jangan bergerak, jangan bergerak. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang melakukan semuanya. Jangan kalian semua lupa. Mobil Fu Xiaopei. Siapa yang merusaknya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pak Polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Chiu Xuan sungguh luar biasa, kamu baik-baik saja. Kita masih punya banyak hal yang belum selesai. Bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi pada diriku sendiri? Apalagi yang ada? Bukankah semuanya sudah berakhir? Aku belum bisa memberitahumu. Tunggu sampai semua ini benar-benar berakhir. Aku akan datang ke rumahmu untuk mencarimu. Xiaopei. Siapa yang kau tunggu? Han Chuzuan. Tidak, aku baru saja berpikir, kemana harus pergi bermain dalam beberapa hari. Kalau begitu bagaimana kalau pergi ke tepi laut selama beberapa hari? Hei, perubahan pemandangan juga akan bagus. Terlalu panas, jangan pergi. Selain itu, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Xiaopei. Kau bahkan belum mengganti pakaianmu. Apa yang terburu-buru? Aku hampir lupa. Yang mana yang harus aku pakai? Mengapa tidak ada satupun yang terlihat bagus? Sejujurnya, Xiaopei, kau terlihat bagus dalam pakaian apapun yang kau kenakan. Jika Han Chuzuan itu memiliki sedikit saja ketidakpuasan terhadapmu, aku akan langsung menendang dia keluar. Baiklah kakak ketiga, kamu harus keluar dulu. Aku harus ganti baju. Seorang putri yang sudah dewasa tidak akan tinggal di rumah. Chu Zuan, apakah kali ini kau benar-benar sudah mengambil keputusan? Jangan sampai nanti muncul lagi yang lain. Tunangan yang lain kan? Paman. Aku serius dengan Xiaopei. Aku melakukan kesalahan sebelumnya, tapi tolong Paman, beri aku kesempatan lagi untuk membuktikan diriku. Mencoba mengambil harta kami, ini bukan hanya basa-basi. Masalah sesederhana itu, kau masih harus lulus. Itu harus menjadi tantangan kami. Racun ini dikembangkan olehku. Hanya Xiaopei yang punya penawarnya. Jika kau berani menyakitinya di masa depan, hidupmu akan berakhir. Apa kau berani memakannya? Apa yang kamu lakukan? Chu Zuan, apa yang kamu makan? Cepat muntahkan. Chu Zuan, apa yang kamu berikan padanya? Ini. Kau ambil satu. Permen Min. Han Chuzuan. Selamat telah lulus ujian. Yang ingin kukatakan adalah, Xiaopei, aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku? Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Aku tahu.